Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Maidah. Saya dari kelas B Sastra Inggris 2019. Di sini saya akan menjelaskan upaya pelestarian dan keberlanjutan budaya di lingkungan hutan tropis Lembap Kalimantan. Dalam upaya pelestarian dan keberlanjutan budaya hutan tropis Kalimantan, terdapat dinamika dan tantangan yang dihadapi. Biasanya hal ini dipengaruhi oleh faktor perubahan budaya dan sosial. Dalam hal pemanfaatan sumber daya hutan dan sumber daya alam secara umum dapat dibedakan ke dalam beberapa fase atau era di Kalimantan. Adapun tahapan dan era tersebut antara lain: yang pertama, masa nomaden dan berladang pindah. Praktik hidup nomaden dan kegiatan berpindah berlangsung di masa prakolonial hingga masa kini. Tapi seiringnya waktu, masyarakat nomaden dan berladang berpindah semakin sedikit di Kalimantan. Hanya sedikit yang mengimplementasikannya. Karena masyarakat pedalaman dari Kalimantan Timur, khususnya Dayak, sudah memilih pemukiman menetap dan pekerjaan tetap. Namun sebenarnya praktik bertani berpindah ini merupakan kearifan lokal dan kearifan lingkungan masyarakat Dayak. Banyak isu yang mengatakan itu merusak hutan, justru sebenarnya perkebunan monokultur dan industri ekstraktif seperti perkebunan sawit raksasa dan pertambangan batu bara lah yang banyak menyebabkan kerusakan hutan secara massal atau deforestasi. Yang kedua, era pertambangan minyak dan batu bara. Era ini dimulai di era kolonial. Di Kalimantan Timur, awalnya itu ditambang oleh Belanda di Sanga-Sanga, Balikpapan, dan Tarakan. Nah, seperti yang kita ketahui, Balikpapan itu dikenal sebagai kota minyak. Maksudnya itu, kota Balikpapan dan Tarakan itu tumbuh berkembang karena adanya aktivitas pertambangan minyak di masa kolonialisme Belanda dan Jepang hingga kini. Selain Balikpapan dan Tarakan, masih banyak lagi tempat yang menjadi aktivitas pertambangan minyak. Nah, selanjutnya pertambangan batu bara. Biasa yaitu di Loa Hulu, yang mana merupakan kecamatan diikuti Kecamatan Kertanegara, Kutai Kertanegara sebagai situs tua pertambangan batu bara. Persamaan batu bara di Loa Hulu itu dimulai sejak era kolonial. Namun pertambangan batu bara di Kalimantan Timur dan Utara mendapatkan kritik keras dari kalangan karena daya rusak lingkungannya itu besar dan korban anak mati di lubang tambang yang sudah mencapai 35 orang sampai 2020 ini. Yang ketiga itu ada era industri kayu banjir kap dan pemanfaatan hasil hutan. Era banjir kap ini dikenal sebagai membanjirnya industri perkebunan di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur. Perambahan hutan untuk mengambil sumber daya hutan berupa kayu tersebut menurut Obidzinski ditempuh secara legal maupun ilegal. Izin konvensi hutan Izin konvensi hutan adalah hal yang banyak diberikan oleh pemerintah kepada para pengusaha, khususnya sejak era Presiden Soeharto. Konvensi lahan hutan tropis berupa HPH, hak penguasa hutan, dan HPI, hutan tanaman industri, diberikan oleh pemerintah era Soeharto kepada pengusaha-pengusaha yang dipercaya mengelolanya, diantaranya ialah Muhammad Hasan. Era keempat itu era kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur dimulai sejak pada tahun 1982. Seiringnya tahun, hasil produksi dari sawit semakin meningkat. Bukan hanya itu, sawit diimpor ke luar negeri, diantaranya India, Cina, dan Eropa. Meskipun saat dikenal sebagai tanaman yang tidak ramah lingkungan, namun dia memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Namun, degradasi lingkungan salah satunya disebabkan oleh pengembangan lahan sawit yang besar di lingkungan hutan tropis Lembap Kalimantan Timur. Yang kelima, era ekowisata dan wisata budaya. Era ini menandai perjalanan bagaimana alam di lingkungan hutan tropis Kalimantan telah dimanfaatkan oleh manusia. Masyarakat membuat berbagai macam wisata dan festival budaya yang bisa membawa para wisatawan untuk mengunjunginya. Ada beberapa aspek kritis kebudayaan yang penting untuk diperhatikan agar kebudayaan menjelma sebagai tuntunan hidup, tidak semata dijadikan sebagai tontonan wisatawan dengan tujuan utama mendapatkan pemasukan daerah.
tarik-menarik antara kepentingan ekonomi dan kepentingan budaya dan alam itu sendiri menjadikan proses wisata alam dan wisata budaya ini semakin dinamis hingga masa depan. Ya. Upaya mencegah deforestasi dan degradasi lingkungan. Beberapa program untuk mencegah deforestasi dan degradasi antara lain program reboisasi, program Kaltim Go Green, dan konservasi hutan. Dari sebanyak apapun program pelestarian alam di Kalimantan, sebenarnya kearifan lokal dan kearifan lingkungan masyarakat Kalimantan sendirilah yang telah terbukti menjadi kelestarian alam Kalimantan. Namun sayangnya pola penggunaan dari kekayaan alam yang ada di Kalimantan itu, khususnya masyarakat Dayak, tidak dilestarikan oleh pihak luar yang cenderung bersifat ekstraktif dalam menggunakan kekayaan alam di Kalimantan. Seharusnya pemanfaatan sumber daya alam itu harus cukupnya, tidak boleh berlebihan. Ya, kita sampai di bagian akhir dari bab 8 ini. Kita dapat mengetahui dan menambah pengetahuan tentang masa nomaden dan berladang berpindah, era pertambangan minyak, era industri kayu banjir kap, dan pemanfaatan hasil hutan, era kelapa sawit, era ekowisata dan wisata budaya, dan upaya dalam mencegah kerusakan alam. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.